Bagaimana tidurnya satu semalam? Bagaimana kabar hari ini? Adik-adik sudah benar-benar bangun? Sudah semangat kembali? Apa sudah mandi? Apa sudah sarapan? Nah, kalau kakak masih lihat nih, adik-adik masih banyak yang tidur-tiduran, masih banyak yang belum ready. Nah, ayo kita bangkit bersama, kita sekolah minggu, kita harus memuji Tuhan dulu ya. Nah, ayo adik-adik, sekarang waktunya untuk absen dulu. Adik-adik, tulis nama adik-adik di kolom komentar biar kakak tahu siapa yang sudah hadir ya. Sudah, sekarang kita mau menyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Nah, kakak yakin adik-adik pasti tahu lagu itu ya. Oke? Nah, adik-adik sekarang semuanya nyanyi yang keras, oke? Adik-adik, sekarang kita berdoa dulu ya. Ayo adik-adik semuanya, kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah dikumpulkan bersama untuk sekolah minggu. Walaupun melalui online, tapi kami yakin Tuhan Yesus akan tetap menyertai kami satu persatu sehingga firman yang disampaikan nanti dapat kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehidupan yang telah kami lalui selama ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayo sekarang kita lanjut nyanyi lagi ya. Kakak mau mengajak adik-adik untuk selalu ingat bahwa bersama Tuhan Yesus kita akan selalu apa? Menang ya. Ingat ya, adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena kalau bersama Tuhan Yesus adik-adik akan kuat ya. Adik-adik akan lebih percaya diri dan Tuhan Yesus pasti akan menyertai. Adik-adik harus percaya itu ya. Yuk, makanya sama-sama kita nyanyi ya lagu Ku Menang, Ku Menang ya. Adik-adik suka kan lagu itu? Yuk, kita nyanyi sama-sama yang kencang, oke?
adik-adik, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk selalu ingat bahwa adik-adik adalah istimewa di mata Tuhan. Adik-adik, mama, papa, kakak, kita semua istimewa di mata Tuhan. Walaupun kita manusia biasa, banyak kekurangan, tapi kita tetap istimewa dan berharga di mata Tuhan. Yuk adik-adik, sama-sama kita nyanyikan lagu Ku Istimewa. Nah adik-adik, senang kan kita udah bisa nyanyi-nyanyi bersama? Nah adik-adik jangan lupa, abis ini kita mau persembahan dulu. Siapkan uang persembahannya ya. Lalu adik-adik berikan kepada mama, papa agar diberikan ke gereja. Atau adik-adik bisa bawa sendiri nanti ketika Tuhan sudah memberi kesempatan kita bersama-sama berkumpul di gereja. Yuk kita nyanyikan lagu persembahan yuk. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Nah adik-adik, sekarang bernyanyi sudah selesai, memuji Tuhan sudah selesai, tapi adik-adik lanjut lagi mendengarkan cerita ya. Oke, nah ceritanya kali ini akan dibawakan oleh Kakak Kim. Kita panggil ya, Tante Kim. Selamat hari Minggu anak-anak. Senang berjumpa kembali bersama kalian. Dan tadi kalian sudah nyanyi dengan penuh semangat bersama Kak Natasha. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah setiap orang berharga di mata Tuhan. Dan bacaan Alkitabnya diambil dari Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Sebelum mendengarkan cerita, mari kita siapkan dulu hati kita. Kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan telah menjaga dan memelihara kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Ajarkanlah kami agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, apakah ada di antara kalian yang pernah melihat seseorang yang dijauhi oleh teman-temannya karena kesalahan yang pernah diperbuatnya? Misalnya dulu dia pernah mencuri, ketahuan, dia berbohong, atau mungkin juga dia sering ngomongin teman-temannya. Mungkin cuman sekali saja dia melakukan, tapi sudah dicap sebagai dia itu maling. Dia itu pembohong. Jangan percaya lagi.
Satu kali berbuat, walaupun sekarang sudah bertobat, tapi kesalahan itu masih terus diingat oleh teman-temannya, sehingga mereka tidak bisa menerima orang ini kembali. Atau ada orang yang diejek karena kelemahan, kekurangan, atau keterbatasan fisiknya. Misalnya, ada yang kakinya timpang, bicaranya gagap, atau karena kondisi matanya harus memakai kacamata yang sangat tebal. Mudah sekali menjadi bahan olok-olokan, karena banyak yang tidak bisa menerima orang yang agak berbeda dari dirinya. Mungkin kita juga pernah merasa dijauhi, kita pernah merasa tidak diterima, atau juga diejek. Kita mungkin sedih dan kecewa. Mata manusia hanya bisa melihat dan menilai dari apa yang dilihatnya, tapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Zaman dulu, kalau ada orang yang cacat, orang yang mempunyai penyakit, orang yang berdosa, itu seringkali mereka dikucilkan oleh keluarganya. Mereka disuruh tinggal di tempat yang jauh dari mereka. Sehingga kadang-kadang orang yang dikucilkan ini merasa kesepian, merasa sendiri, merasa tidak disayang, tidak diperhatikan. Justru kepada orang-orang seperti inilah Tuhan Yesus datang dan menolong mereka, menghampiri mereka dan menyayangi mereka. Tuhan Yesus bisa menerima mereka. Mari kita saksikan video ini. Jesus, Son of the Most High God, what do you want with me? I beg you, don't punish me. What is your name? Legion. Lord, we beg you, do not send us into the abyss. Let us enter into the herd of swine. I'll follow you wherever you go. Let me come with you. Go back home and tell what God has done for you.
Dari video tadi kita bisa melihat betapa Tuhan Yesus peduli pada orang yang kerasukan setan. Tuhan Yesus mengabulkan permintaan setan-setan yang ada dalam tubuh orang itu untuk pindah ke sejumlah babi yang ada di sana. Bagi Tuhan Yesus, keselamatan satu orang sangat berharga, jauh lebih berharga daripada ribuan babi yang akhirnya mati terjun ke jurang. Tuhan Yesus memulihkan orang yang kerasukan setan tadi. Dari yang tadinya dikucilkan, dijauhkan, sekarang menjadi pembawa kabar baik tentang kasih dan kuasa Tuhan Yesus pada dirinya. Ada satu kisah lagi tentang seseorang dengan keterbatasan fisik tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia adalah Nick Vujicic. Terlahir tanpa kedua tangan dan juga kaki. Tetapi kedua orang tuanya tidak mengucilkan dia, melainkan membesarkannya dengan kasih sayang. Terus mengajari dia untuk berjuang, melakukan banyak hal, tetap semangat, tidak menyerah dan tidak malu pada keadaan dirinya. Sekarang Nick menjadi seorang penginjil. Dia bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan kepada dirinya. Dengan keterbatasan fisiknya itu, Nick bisa memuliakan Tuhan dan dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Setiap kita pun sangat berharga di mata Tuhan. Apapun kita, Tuhan Yesus mau menerima dan mengasihi kita. Oleh sebab itu, kita juga harus menyayangi diri kita sendiri. Kita harus menghargai diri kita. Kita harus menghargai orang lain. Karena kekurangan atau keterbatasan kita atau orang lain itu mungkin bukan sesuatu yang memalukan, tetapi Tuhan punya rencana. Kekurangan, kelemahan kita bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Tetap semangat ya. Tuhan berkati. Mari kita akhiri kebaktian ini dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk cerita yang boleh kami dengar. Terima kasih juga karena Tuhan sudah mengasihi dan menjadi sahabat buat kami. Tuhan, kami mau belajar untuk bisa menerima keadaan kami dan juga menerima keadaan orang lain yang berbeda dari kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Cara membuatnya, kita ambil kertas, bagi menjadi 3 bagian, dan lipat seperti ini. Sehingga bisa didudukan di meja belajar kita. Kita ambil kertas yang sudah kita gunting berbentuk hati, dan kita tuliskan sifat positif atau kelebihan-kelebihan kita di masing-masing hati ini. Jadi mungkin ada yang tulis berani, jujur, penyayang, pintar main piano, bisa menari. Apa saja yang menjadi kelebihan kita, kita dapat menuliskan di masing-masing hati ini. Kemudian kita lem di ujungnya dan kita tempelkan di kertas ini seperti ini. Kemudian kita ambil hati yang kedua, kita tempel lagi. Kita ambil hati yang ketiga, kita tempel lagi di sini.
Dan begitu seterusnya sampai hati yang kita buat ini sudah habis tertempel di sekitar kertas ini. Aktivitas ini akan selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan memberikan kita juga dengan banyak kelebihan, sehingga kita harus selalu bersyukur. Kita bisa tulis di tengahnya seperti ini, aku istimewa, Tuhan sayang aku. Selamat mencoba.